Bu dokter sendiri ada ketertarikan nggak nih untuk belajar totok nih? Ya dong, pasti ada. Saya belajar banyak sih, nggak cuma sekedar dokter umum tok gitu aja dari kuliah yang saya dapat. Nggak ada salahnya dicoba untuk Betul mempelajari totok punggung ini lebih jauh. Mengingat kemarin saya lihat sendiri, mama saya yang tadinya susah banget berdiri, bisa berdiri kayak anak gadis nyet gitu langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Topung dimanapun berada, kembali kita bincang sehat di Arehan Podcast. Kali ini kita bincang sehat yang spesial. Di samping saya ada seorang dokter yang luar biasa disapa Dokter Ririn. Bu dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harus sehat. Harus sehat. Bu dokter, kabar keluarga gimana? Alhamdulillah baik semua. Baik. Kemarin udah enakan habis dapat totok dari Pak Awal. Langsung saja nih. Bu dokter sudah merasakan totok punggung? Baru sebentar banget kemarin. Ya, dan itu baru pertama kali ya? Baru pertama dan baru sebentar, dan jujur belum terasa. Belum terasa? Belum. Itu baru sekali. Ya, biasa baru pengenalan itu. Nanti 2 kali, 3 kali insya Allah sudah berbekas sampai ke hati, jadi cinta sama totok punggung. Amin. Okay. Ya, Bu dokter, kenal totok punggung awalnya dari mana? Dengar-dengar aja sih dari teman-teman di Facebook itu. Saya lihat di Facebook sering ada ini lagi totok, ini lagi totok, ini lagi totok gitu. Jadi dapat info dari teman. Dari teman. Iya. Nah, kalau ada, itu sudah lama sebenarnya tahu ada totok punggung. Iya, udah setahunan gitu ya. lah. Udah setahunan ya. Tapi kok kenapa baru cobanya sekarang? Gimana ya? Tadinya emang bener-bener nggak tahu sama sekali. Terus dengar-dengar dari teman gitu kan. Terus mengingat mama sama papa saya tuh sakit udah lumayan lama. Sakit pinggang, sakit punggung, sakit kaki gitu kan. Udah berobat kemana-mana. Dan ada beberapa dokter yang menyarankan untuk surgery ya, operasi gitu kan. Tapi saya nggak pengen gitu karena mengingat faktor usia dan sebagainya. Jadi saya untuk papa mama saya yang udah lansia, saya cenderung mencarikan sesuatu yang kurang beresiko gitu. Tadi Alternatifnya saya coba totok punggung. Selama ini sudah pernah ada bekam, ada refleksi, ada ini itu macam-macam. Setelah dapat info totok punggung ini baru coba. Kesini. Nah, kesan dari orang tua, papa mama gimana setelah diterapi? Mama alhamdulillah 2 kali ya Pak ya. 2 kali. Mama udah 2 kali. Pertama terapi yang malam-malam itu pulangnya langsung. Ya Allah, mama itu kasihan banget kalau sholat lagi sujud kemudian berdiri itu harus cari pegangan, harus cari bantuan untuk berdiri gitu, harus cari tumpuan untuk berdiri, dan itu pun kesakitan. Saya sering bilang sholat sambil duduk aja mah gitu kan, nggak mau mama karena kan kurang afdol lah, kurang apalah gitu kan. Jadi mama tetap memaksakan diri sambil yang sesempurna mungkin gitu. Cuman ruku kesakitan. Dan sujudnya gitu ya. Iya, cuman kesakitan, berdirinya pun susah. Alhamdulillah walaupun belum hilang 100%, tapi malam itu pulang dari sini sholat isya itu udah nggak seberat sebelumnya. Nggak seberat sebelumnya. Pelan-pelan aja tapi langsung bisa berdiri, nggak harus kesakitan cari pegangan gitu. Yeah. Walaupun baru sekali. Tapi cuman itu keluhannya ketika habis totok yang pertama itu ada jarum semua punggungnya, kaki sakit semua gitu kan. Cuman berkurang kakinya, sakitnya yang biasanya jalan udah sakit, buat naik tangga sakit berkurang. Ada dirasa berkurang sama mama. Nah, papa gimana responnya? Kan baru pertama ya? Papa baru pertama kemarin ya. Itu papa itu sakit asam urat sudah lama. Sering kambuh, pergelangan kakinya sering bengkak gitu ya. Karena memang faktor usia, jadi metabolisme purinnya mungkin sudah nggak bagus, metabolisme ginjalnya udah berkurang gitu ya.
Kemarin itu pas lagi bengkak-bengkaknya itu memang minum obat dari saya seperti biasa kan. Sudah berkurang bengkaknya, baru saya bawa ke sini. Baru saya bawa ke sini gitu. Ya, alhamdulillah juga berkurang sakitnya. Udah sekarang hari ini udah lincah banget, udah saya suruh gini-giniin kakinya itu udah sama sekali nggak sakit. Itu sama sekali baru sakit. Sekali terapi ya? Ya, baru sekali terapi. Insya Allah kalau dirutinkan. Dan kalau bisa nanti Bu Dokter yang totok sendiri. Iya, harus dong. Iya, itu Papa sendiri ada rasa jarum juga seperti yang dirasakan sama Mama. Tapi kalau saya lihat nggak seberat Mama, Nah. jarumnya. Kalau Mama kan, aduh sakit semua kayak gitu. Kalau Papa Sampai yang terapi kedua masih ada rasa jarum. nggak berkurang. Kalau Papa cuma bilang sini aja ada sakit, agak ngilu sedikit. Tapi hari ini udah nggak, kemarin. Nah kalau Bu Dokter setelah ditotok ada jarum? Enggak, orang belum terasa. Oh belum terasa. Belum terasa. Oke. Berarti memang harus pakai tekanan agak itu ya. Iya, harus pakai tenaga Powernya dalam. harus nambah lagi kayaknya. Betul. Iya. Oke. Bu Dokter setelah melihat apa respon yang dirasakan lah oleh Mama sama Papa, ada manfaat walaupun mungkin belum seberapa gitu, tapi ada rasakan manfaat setelah diterapi totok punggung. Bu Dokter sendiri ada ketertarikan nggak nih untuk belajar totok nih? Ya dong, pasti ada. Saya belajar banyak sih, nggak cuma sekedar dokter umum tok gitu aja dari kuliah yang saya dapat. Saya dari dulu Berbagai terapi juga. Saya dari dulu orangnya senang belajar. Saya belajar akupunktur, saya belajar bekam juga gitu. Walaupun jarang dipraktekkan tapi bisa gitu loh, bisa karena emang pernah belajar. Nggak ada salahnya dicoba untuk mempelajari totok punggung ini lebih jauh, mengingat kemarin saya lihat sendiri mama saya yang tadinya susah banget berdiri bisa berdiri kayak anak gadis nyet gitu langsung. Ya, Masya Allah. Saya sangat tertarik untuk belajar. Tidak gengsi ya? Enggak dong, kenapa gengsi? Saya juga belajar bekam kok. Kan lebih bagus kalau dipadukan, yang medis sama yang non medis kan lebih bagus kalau dipadukan. Nah di bulan Desember Insya Allah master kita Ustaz Abdurrahman akan datang. Mudah-mudahan Bu Dokter salam kenal Ustadz Abdurrahman. Iya, Bu Dokter bisa ikut, sekalian nanti juga bisa memberikan edukasi terhadap kawan-kawan peserta tentang dan spirit ya, semangat, lebih ke spirit, semangat tentang kesehatan pada peserta Insya Allah nanti. Siap, Insya Allah siap. Baik, Bu Dokter, kebetulan ini kan kita juga baru jumpa lah, karena saya baru terapi Bu Dokter. Mungkin dulu saya pernah dengar namanya. Masa sih? Iya, karena kan saya selalu kumpul dengan kawan-kawan geng-gengnya Bu Dokter kan. Oh gitu ya? Iya. Geng yang mana nih? Banyak geng saya. Oh gitu. Bu Dokter aslinya dari mana? Saya asli Jawa. Asli Jawa? Asli Jawa, tapi di Jawa cuman numpang lahir, kemudian numpang kuliah, numpang sekolah sedikit, kemudian lebih banyaknya di sini. Banyaknya di sini? Iya. Berarti tahun berapa di Batam? Saya masuk Batam 1980. 1980. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. 81 kelas 1 SD. Oh, kelas 1 SD-nya sudah di Batam sini? Iya. Masih hutan. Oh, berarti papa mama orang lama Batam orang dulu lama. Ya? Beliau orang otorita. Oke, Masya Allah. Nah, gelar dokternya ambil di sini? Nggak, di Surabaya, di Jawa. Makanya saya Di bilang Jawa. di Jawa numpang sekolah. Oh, numpang sekolah aja ya, numpang kuliah. Iya, tadi Hidupnya numpang di kuliah. sini. Di mana? Di Surabaya, di universitas miliknya Angkatan Laut, Universitas Hang Tuah. Oh, jadi pendidikannya semi militer gitu. Semi militer ya? Semi militer. Atau papa? Iya, tentara. Angkatan Laut, iya. Oke, pensiunan sekarang sudah Iya, pensiun. sudah pensiun. Sudah pensiun. Marinir ya? Apa kemarin ceritanya tuh? Iya ya, marinir. Marinir. Iya, marinir. Oke, sekarang aktivitas sehari-hari Bu Dokter? Apa ya? Anak-anak udah gede-gede, jadi saya lebih banyak fokus ngajar sebetulnya, ngajar sama praktek. Gitu deh, Pak. Hari-hari. Mengulurkan tangan pada siapapun yang Masya membutuhkan. Allah. Gitu. Mudah-mudahan nanti Bu Dokter bisa sama-sama siarkan totok punggung nih. Amin. Khususnya di Kepulauan Riau. Ya, boleh. Insya Allah. Saya pengen tanya nih, biar juga kawan-kawan lebih silakan. tahu gitu ya.
apakah semua penyakit itu memang harus dengan obat? Apakah semua penyakit harus dengan minum obat Ya, maksudnya? dengan minum obat. Enggak dong. Sangat banyak penyakit yang bisa disembuhkan tidak hanya dengan obat, banyak. Saya misalnya kalau pusing gitu, pusing yang berdenyut gitu, kopi insya Allah bisa sembuh, Bisa sembuh. Pak. Iya, jadi nggak Iya, harus minum artinya obat tidak. banyak, tapi banyak yang nggak tahu. Jadi obat-obat di warung gitu kan untuk sekedar menghilangkan sakit kepala gitu loh. Kalau saya selama ini pusing minum kopi sembuh gitu. Minum Saya kopi emang sembuh. Jadi pengopi saya. jadi gitu. Bu Dokter tidak minum obat, Enggak, saya nggak minum obat kecuali memang harus kecuali ada sakit-sakit tertentu, misalnya penyakit-penyakit infeksi. Yang infeksi itu maksudnya ada penyakit yang karena mikroba ya, karena virus, karena bakteri, itu perlu antivirus, perlu antibakteri, perlu terapi khusus dengan obat gitu kan. Ada juga penyakit-penyakit tertentu yang memang perlu obat-obat lain, misalnya untuk menurunkan kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol yang terlalu tinggi, menurunkan kadar asam urat dalam darah, kayak gitu. Ada obat-obat seperti itu. Tapi saya dengar dari Pak Awal nih, katanya asam urat, gula darah, kolesterol bisa diturunkan Insya Allah dengan diselesaikan totok, dengan ya. Toto Punggok. Nah, itu bisa mengurangi lagi pemakaian obat gitu loh. Cuma Saya kan, termasuk dokter yang sebisa mungkin meminimalkan pemakaian obat kalau saya. Masya Allah. Iya, benar. Iya. Jadi selalu juga diedukasi sama pasien Iya seperti dong, itu ya. karena kan gini, badan manusia, tubuh manusia itu bukan dari besi, bukan dari baja, dia terbuat dari barang-barang yang lunak, barang-barang yang lembut, yang bila dipakai dalam waktu yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tentu fungsinya akan menurun bersama berjalannya usia gitu ya. Pemakaian ginjal yang berpuluh tahun itu nggak mungkin ginjal usia 20 tahun dengan ginjal usia 50 tahun akan tetap sama fungsinya, enggak, pasti enggak. Begitupun pankreas, begitupun yang lain-lain, organ-organ yang lain tuh ada masa capeknya juga karena faktor usia gitu kan. Dan kerja mereka semakin lanjut usianya tuh semakin berat, kerja ginjal, kerja liver, kerja pankreas dan lain-lain tuh semakin berat gitu. Jadi lebih baik tidak kita cekoki dengan berbagai macam obat-obatan yang tidak diperlukan ya, kecuali yang memang diperlukan. Dan itu sebenarnya efeknya bisa lebih berat lagi kerja organ tadi ya. Bisa merusakkan, bisa mengakibatkan kegagalan fungsi organ. Obat-obat yang tidak dipakai sebagaimana mestinya sesuai dosis dan berlebihan tentu nggak bagus untuk organ tubuh kita. Itu Bu Dokter selalu sampaikan seperti itu dengan saya sama pasien saya selalu gitu. Karena memang kebanyakan orang, ya umum lah kita ya, di masyarakat itu ketika sakit, termasuk saya juga dulu sebelum kenal Totok nih ya, itu ya dikit-dikit pusing seperti Bu Dokter tadi sampaikan, pusing, dikit-dikit obat. Orang-orang kita tuh Pak Awal, saya sering marahin pasien saya, datang dengan kaki bengkak. Saya terus terang kalau sama pasien suka marah-marah. Ya galak untuk kebaikannya gitu ya. Saya sering marahin, saya sering ngomongin kan dia kakinya bengkak gitu kan, terus dia bilang udah beli jamu asam urat di warung depan. Terus saya bilang tidak semua bengkak, tidak semua nyeri sendi, tidak semua kaki yang sakit itu asam urat gitu. Kenapa beli obat asam urat gitu? Nanti ginjalnya yang jadi sakit, nanti livernya yang jadi sakit. Periksa dulu ke dokter gitu kan. Apakah betul itu asam urat atau bukan gitu. Baru minum obatnya. Belum tentu juga, belum tentu juga. Makanya perlu pemeriksaan dokter lebih lanjut. Enggak semua nyeri dan bengkak itu harus sembuh dengan obat kok gitu. Memang ada yang emang harus, misalnya radang sendi yang kronis gitu misalnya, memang harus ada obat untuk meredakan radangnya. Tapi banyak juga yang bisa sembuh misalnya hanya dengan dikompres, hanya dengan berendam, seperti itu. Sekarang dengan totok misalnya, gitu. Saya sering ngomelin pasien karena sembarangan beli obat. Sakit gigi beli obat, kaki sakit beli obat, capek-capek beli obat, sedikit-sedikit beli obat gitu. Masya Allah. Kasihan organ-organ tubuhnya. Sekarang ini begitu. Orang yang kena diabetes itu ternyata tidak hanya di usia-usia 30-40, bahkan sekarang sudah masih anak-anak pun sudah ada kena. Nah itu penyebabnya apa dari sebenarnya? Dulu ada. Dari dulu bukan baru sekarang, dari dulu memang ada. Namanya diabetes insipidus, itu memang diabetes pada anak-anak gitu. Memang beda dengan orang dewasa. Kasihan kan kalau itu bisa diterapi dengan non medis, karena pemakaian obat diabetes itu seumur hidup gitu loh. Kalau bisa diterapi dengan yang non medis, wah saya support banget dah itu.
Artinya organ sebenarnya belum mampu menerima obat tadi itu ya. Terus kemudian harus mengkonsumsi obat. Gitu. Udah pernah ketemu ya Pak awal Pernah. sama diabetes pada anak-anak? Pernah di usia 5 tahun, tapi saya belum sempat terapi. Relatif jarang, tapi ada. Ya, itu belum sempat kita terapi totok. Kadarullah sudah dipanggil sama Allah. Oh ya, inilah. Ya, jadi di situ saya sempat kaget gitu, dan memang secara umum sih awam kita ini paham kayak seperti diabetes ya, itu biasanya walaupun genetik biasanya mulai terasa di usia-usia 30-40 ke atas Diabetes gitu ya. mellitus nggak melulu genetik. Oh gitu. Ada yang didapat kemudian ada karena kesalahan berbagai macam pola hidup, pola makan dan sebagainya. Iya. Nggak melulu genetik. Oke. Begitupun hipertensi nggak melulu genetik. Nah, kadang pasien juga ini selalu bertanya, yang diabetes bukan genetik tadi itu, apakah ada potensi? Artinya tidak ada keturunan tadi gitu ya? Apa ada potensi bisa kena Bisa. diabetes juga? Iya, bisa. Kita yang sepenuhnya sehat, pertamanya sepenuhnya sehat gini, bisa jadi diabetes. Diabetes yang didapat karena organ tadi, pankreas tadi sudah tidak. Iya, bisa. Tidak berfungsi ya. Tapi memang sebagian besar karena faktor keturunan. Itu sebenarnya penyebab keturunan ini, karena banyak juga yang bertanya nih. Itu sebenarnya penyebab keturunan karena apa? Karena memang dibawa secara genetik dalam gennya. Dibawa secara genetik. Gitu. Itu proses kerja organ itu sejak lahir memang sudah tidak sempurna atau? Iya. Karena kalau dari keturunan iya. Kalau dari keturunan iya. Tapi kemudian ada juga yang karena sekarang ini kan banyak banget diabetes itu, sebetulnya kalau kita pelajari itu sangat banyak sekali penyebabnya multifaktor. Tapi yang terbesar karena faktor keturunan, yang kedua karena kesalahan pola hidupnya. Masya Allah. Ini menarik nih Bu Dokter. Dan kasihan yang kena diabetes ini kan harus minum obat seumur hidup setiap hari. Masya Allah. Ini ilmu yang luar biasa, dan kita akan lanjutkan di perbincangannya nanti di pelatihan Bu Dokter. Kapan nanti Desember ya? Bulan Desember Bu Dokter. Okay, biar siap. Ilmu ini bisa tercerahkan juga oleh kawan-kawan gitu ya. Terutama tentang anatomi. Besar banget harapan saya supaya banyak yang bisa terbantu. Amin. Sembuhnya terbantu. Amin. Paling tidak terkurangkan deritanya gitu dengan totok punggung ini. Besar sekali harapan saya gitu. Nah, dan begitu juga harapan saya Bu Dokter. Apa tuh? Besar harapan Bu Dokter bisa bersama-sama kami berjuang untuk menyehatkan masyarakat, terutama masyarakat Batam dan Kepri secara umum. Indonesia menuju 2025 Indonesia sehat alami. Baik Bu Dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama. Saya pengen bincang banyak hal. Insya Allah nanti tadi saya sampaikan kita akan jumpa di pelatihan Desember bersama Ustaz Abdul Rahman. Demikian sahabat Topung dimanapun berada, bincang sehat kami bersama Bu Dokter Ririn. Insya Allah kita jumpa di pelatihan tanggal 18-19 Desember 2021 bersama Ustaz Abdul Rahman, juga bersama Dokter Ririn. Semuanya harus ikut karena insya Allah banyak manfaatnya. Amin, insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.